Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia dan lebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan itu kita semua dapat meraih syafaat darinya di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sesuatu sebagai pengingat diri dan untuk kita semua tentang pentingnya kita menjaga diri agar tidak melakukan dosa dan tidak membuat orang berdosa. Ini berat ini. Kalau menjaga diri untuk tidak berdosa, itu insya Allah kita berbuat semampu kita agar terhindar. Tapi bagaimana membuat orang tidak berdosa gara-gara kita? Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking hati-hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan khawatirnya terhadap apa yang akan terjadi dengan apa yang dia lakukan. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang i'tikaf di masjid Ramadan. Lalu datang seorang istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat ini disebutkan Maimunah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang ke masjid dan beliau tidak iktikaf. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau iktikaf, istrinya juga iktikaf. Mungkin ada hal yang membuat beliau tidak iktikaf. Begitu juga di Ramadan-Ramadan yang lain, terkadang Nabi iktikaf, Aisyah tidak. Sehingga kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau berbicara atau mau melakukan sesuatu dengan Aisyah, yang biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu,
bukan perbuatan yang membatalkan i'tikaf ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kepalanya ya dari masjid ke rumah beliau yang disebutnya adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan disisir rambutnya oleh istrinya ya, oleh Aisyah. Nah, sebenarnya bukan ini yang kita mau jelaskan, tapi ini contoh ya bahwa ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf, istrinya tidak. Nah, sama dengan ini, beliau i'tikaf, Maimunah tidak. Sehingga Maimunah datang ke masjid menjenguk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pertanda bahwa boleh ya kalau suami minta i'tikaf di masjid, kita boleh datang. Tapi jangan kita masuk di sini. Nah, setelah selesai, ya, Maimunah mau pulang, diantar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke pintu masjid. Di pintu masjid, keduanya berdiri, ya, berdiri. Lalu ada dua orang sahabat lewat, dan begitu lihat ada dua orang berdiri, ya, di pintu masjid, satu laki-laki, satu perempuan. Lalu dia bergegas pergi. Ya, dia bergegas pergi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam curiga ini bisa jadi fitnah. Ya, dipanggil dua orang. Lalu dia sampaikan ya bahwa ini istriku. Ya. Yang saya temani ini istriku. Ya, kalau di kita sekarang kira-kira ada yang Igarona Silona, calon istriku, selingkuhanku, astagfirullah. Ini tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir kalau dia pergi dengan niatnya yang seperti itu. Nabi mengetahui bahwa ketergesa-gesaan dua orang ini itu menandakan ada hal yang tidak baik. Sehingga dipanggil, disampaikan, ini istri saya. Ya, jangan sampai membuat sesuatu masalah. Nah, apa yang diinginkan di sini, yang ingin saya sampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mungkin bodoh amat, ya, terserah dia mau mengarang cerita, mau membuat, ya alena suatu dosa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mau berdosa dan tidak mau membuat umatnya berdosa. Nah, sehingga dia menjaga itu. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dilakukan oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan kisah ini. Kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Jauzi, ya, yang mengatakan satu ketika Ibrahim bin Sulaiman An-Nakhai bersama murid beliau yang masyhur disebut Al-A'mash. Ibrahim An-Nakhai itu berjalan berdua ya, di Kufah, ya, di Kufah. Kufah itu daerah Irak ya. Beliau berjalan berdua menuju Masjid Kufah. Dan di perjalanan ini ya, karena An-Nakhai itu adalah seorang yang buta sebelah matanya ya, buta sebelah matanya. Sedangkan Al-A'mash muridnya itu orangnya ya, penglihatannya kabur ya, rabun. Sehingga ya saling membantu ya. Kita juga biasa mendengar kisah tentang orang buta dengan orang lumpuh ya, supaya bisa jalan dua-dua, yang lumpuh dinaikkan ke pundak, kemudian yang buta berjalan. Jadi yang lumpuh bisa melihat, yang buta bisa berjalan. Nah, saling bantu. Jadi kalau yang lumpuh bilang belok kanan, kiri gitu. Nah, ini dua-duanya, yang gurunya adalah orang yang buta sebelah matanya, muridnya rabun, tidak bisa melihat
jauh. Lalu Ibrahim An-Nakhai mengatakan kepada muridnya, kamu ambil jalur lain. Ya, kamu lewat sana, saya lewat sini. Kenapa wahai guruku? Jawab Ibrahim An-Nakhai, kita kalau lewat di sana, ya, di sana banyak orang, ya, pasti mereka berdosa lewat kalau kita lewat di situ. Kenapa? Pasti ada di antara mereka yang mengatakan bahwa itu dua orang, satu bicok, satu tidak bisa melihat. Ya. Kata Al-A'mash, wahai guruku, peduli apa dengan mereka? Ya kalau mereka mencerita kita seperti itu, ya, yang pada pertemuan yang lalu saya pernah menyampaikannya bahwa ada seorang yang lewat, ya, lalu diteriaki, diejek, ya, oleh orang yang berkerumun itu. Lalu dia berbalik kembali mengatakan, ya, sesungguhnya orang yang berbicara itu ada dua, manusia itu ada dua, berbicara dan beruntung atau diam dan selamat. Ya. Lalu dia mengatakan, sungguh kamu tidak selamat seperti selamatnya orang yang diam karena kamu berbicara, dan kamu tidak untung, ya, seperti untungnya orang yang berbicara karena bicaramu buruk, bicaramu jelek. Demi Allah, kalau kamu mau selamat atau mau beruntung, berbicara yang baik agar kamu beruntung, dan kalau tidak bisa, maka diamlah agar menjadi hikmah yang bisa menyelamatkanmu. Nah, di sini Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa kamu ambil jalur lain, saya ambil jalur lain, supaya kita tidak membuat mereka berdosa. Kata muridnya, peduli amat, terserah mereka mau berdosa atau tidak berdosa, yang penting kita lewat, yang penting bukan kita yang berdosa. Ya, itu ya mungkin kalau kita semua ya sama dengan pendapatnya Al-A'mash, bodoh amat. Peduli apa kita dengan mereka, terserah. Ya, kalau kita lewat di situ mau berdosa mau tidak berdosa, urusanmu. Ya, tapi ini tidak. Ini seorang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu seharusnya ada pada diri kita masing-masing, yang diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hikmah yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang saya sampaikan pada tulisan saya kemarin, ya, surah Al-Baqarah 269. Ya, mudah-mudahan ada yang buka, karena saya tidak memberikan terjemahannya, cuma kasih nomor ayat dan nama surah. Ya, kemudian penjelasan sedikit tentang hikmah. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata may yasha', dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Lalu melanjutkan, wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil sebagai pelajaran kecuali orang yang cerdas, orang yang mempunyai sari pikiran. Nah, bagaimana Ibrahim An-Nakhai menyikapi apa yang disampaikan oleh muridnya? Beliau mengatakan, subhanallah, sungguh, ya, kita selamat dari mereka dan membuat mereka tidak berdosa, itu jauh lebih aku sukai daripada kita selamat lewat di hadapan mereka dan mereka berdosa. Coba diperhatikan ya perkataannya. Kalau muridnya tadi mengatakan, kita lewat situ saja, terserah dia mau berdosa, mau tidak berdosa, mau mengejek kita, tidak mengejek, itu urusan mereka. Tapi apa jawaban gurunya yang tidak sebijak dengan muridnya? Ya, beliau mengatakan,
Subhanallah. Ya. Sungguh ya, kita selamat dari mereka dan mereka tidak berdosa, itu jauh lebih saya sukai daripada kita selamat lewat di hadapan mereka dan mereka berdosa. Dia menjaga dirinya. Kita selamat lewat, tapi dia berdosa, ya. Kita tidak selamat, termasuk tidak selamat. Dan itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat kita, bahwa setiap kali kita keluar rumah, kita membaca ini seharusnya. Seharusnya. Doa keluar rumah, doa perlindungan ketika kita keluar rumah. Yang masyhur, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini saja sebenarnya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi saya ingin menambahkan, kalau kita tambahkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengambil itu sebagai hikmah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah mendapatkan jaminan 3 yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berdoa dengan doa ini ketika keluar rumah, maka hudita, wa kufita, wa wukita. Sehingga suatu ketika ada perbincangan setan dengan setan itu. Karena di kita semua ini ada qarin yang tidak Islam. Sehingga yang satu mengatakan, kenapa tidak diganggu itu? Kenapa tidak digoda itu? Bagianmu. Yang satu mengatakan, bagaimana bisa saya menggoda? Nah, dia kalau keluar rumah dia baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, dan dia mendapatkan jaminan hudita, kamu dapat petunjuk. Wa kufita, kamu sudah dicukupi. Wa wufita, dan kamu dijaga. Nah, makanya ya ini perlu hikmah ini. Kenapa banyak orang ketika keluar rumah lupa ini? Karena kalau dia baca, setan tidak bisa berbuat banyak. Maka dia berbuat sebelum kita keluar. Nah, buat lupa. Ya, ini kalau kita sambung dengan doa yang selalu kita panjatkan ketika kita mau masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Syaitan berkata, dia selamat dariku hari ini. Kenapa kita kadang lupa baca ini? Karena syaitan tidak mau selamatkan kita. Bahkan bukan hanya sampai di situ, terkadang kita lupa bacaan ketika masuk masjid. Kita keluar rumah membaca ini, kita terjaga, dicukupi, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita tambah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubik an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Minta agar kita dilindungi supaya apa? An adilla au udalla, agar aku tidak berbuat sesat dan tidak disesatkan. Au azilla au uzalla, atau tergelincir atau digelincirkan atau menggelincirkan. Au azlima au uzlama, atau berbuat zalim atau dizalimi, menzalimi. Au ajhala au yujhala alaihi, atau bodoh atau dibodohi, membodohi atau dibodohi. Sebelum kita keluar sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kesesatan, agar aku tidak disesatkan, tidak menyesatkan dan tidak disesatkan, tidak menggelincirkan dan tidak digelincirkan, tidak dizalimi dan tidak menzalimi, tidak membodohi dan tidak dibodohi.
Ini kalau kita pikirkan, ya, tadabburi, apa maknanya? Ini maknanya bahwa agama kita, ya, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar bisa menghindari dosa dan bisa membuat orang terhindar dari dosa. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi yang kita sebutkan tadi. Ya, kekhawatirannya bahwa kalau dia pergi dengan membawa berita ini, saya lihat Nabi berdiri dengan seorang perempuan igangari natilona. Nabi saja bisa dibuat seperti ini, apalagi kita yang manusia biasa. Yang kasih sasana turun igangari sinatiwi. Astagfirullahaladzim. Makanya Nabi panggil, istriku, ya, ini istriku, yang saya temani ini istriku. Itu juga bukti, ya, tanda bahwa tidak semua orang tahu bahwa istri Nabi itu ini. Tidak mungkin lah, tidak mungkin dua orang yang lewat tadi lalu Nabi panggil istriku. Atau ada cara lain, ya, ada yang membuat dua orang ini, ya, dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menyebarkan fitnah. Bisa jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini dua orang ini memang suka membawa berita, ya, yang tidak benar, sehingga bisa jadi, ya, tujuannya dan apa yang disampaikan benar, ya, seperti yang biasa kita lakukan, ya. Nah, memang begitu. Ya, kita memang kalau perlu ini ada fotonya. Tapi kita tidak tahu substansi keberadaan dia di sana dengan orang yang tidak kita kenal itu. Ya, seperti, ya, kami pernah menyampaikan kalau tidak salah, ya, dalam satu acara, kalau tidak salah di Kementerian Agama di kantor, kami tidak tahu kalau waktu itu juga diadakan acara yang bersamaan, ya, kebetulan di belakangnya ada, ya, tulisan, ya, Maulid, diadakan bersamaan dengan acara majelis ulama. Kami hadir, ya. Ternyata yang kena sorot itu semua, ya, yang dari Al-Markaz saya, Ustaz Fadlullah, Ustaz Nasrullah, dan lalu ada yang kirim, Ustaz, Maulid tadi. Coba, ini bahayanya itu, ya. Nah, sehingga ini orang tidak tahu apa substansi keberadaan kita di sana waktu itu, dan tidak bisa kita sampaikan semua karena apalagi berita sekarang, berita terjadi di sini itu bisa diketahui di New York, Houston sana, ya. Ustaz Mutahhir, Ustaz Muzayyin itu mendengarkan berita dari sini. Sama juga dengan kita di sini mendengarkan berita dia di sana, ya, bagaimana perjalanannya dari Houston ke Mekah dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau ada, ya, tanda-tanda bahwa ini bisa membuat sesuatu yang, ya, beritanya miring, tidak benar, dipanggil, diingatkan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat dua orang ini, ya, berjalan dengan cepat, ada tanda-tanda akan menyampaikan sesuatu yang dipanggil. Ini istri saya, yang saya temani ini istriku. Begitu juga yang dilakukan oleh Ibrahim An-Nakhai, supaya dia tidak berdosa, ambil jalan lain. Ya, kita menghindari mereka, supaya kita selamat, mereka juga selamat. Yang kata muridnya, ya, tidak apa-apa wahai guru, kita lewat sana. Kalau dia mengejek kita kan dia yang berdosa. Gurunya mengatakan subhanallah, sungguh kita selamat dan mereka tidak berdosa. Itu jauh lebih saya sukai daripada kita selamat dan mereka berdosa. Luar biasa. Dan ini, ya, perlu, ya, buat diri kita, bagaimana kesungguhan kita untuk menjaga diri untuk tidak berdosa, agar tidak membuat juga orang lain berdosa karena kita.
Dan ini yang saya sebutkan dari awal, ini berat. Ya, ini susah sebab tidak bisa semua kita. Makanya ya khususnya ibu-ibu ya kalau mau berangkat ya pada sini memang pakai tak. Nah sahabat, mereka tahu minta ya, jangan sampai penglihatan mereka membuat dia berdosa. Apa penyebabnya? Ini nasabari. Ya. Pada sini memang lesok-lesok nah gincuta aja nah asyallah pito nah astagfirullahaladzim lo sama nah di dalam puluh ya yang biasa-biasa saja ya. Jangan terlalu menarik perhatian orang yang sehingga itu bisa mengundang ucapan-ucapan yang melahirkan dosa. Ya, kalau kita tadi ya persis seperti Al-A'mash, pasti ibu-ibu juga pasti mengatakan begitu. Ya bodoh amat. Ya, terserah mereka mau ngomong apa. Ya lantas satu dosa. Tapi inilah sabari. Nah, itu yang susah itu. Ya, itu yang susah. Ya, dapat hikmah yang seperti ini berat. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gampang diucapkan Bapak Ibu, ya. Tapi terkadang susah untuk ya diaplikasikan. Maka mari kita saling mengingatkan ya supaya bisa ya jangan hari ini kita baik, ya besok masih baik. Tapi hari ini kita baik, besok insya Allah lebih baik. Insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terkhusus bagi yang berbicara. Dan selanjutnya mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengistighfarkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, baik di tempat ini atau di tempat yang lain, dan juga mendoakan agar kita semua selamat dan mereka juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا.
ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.